Halo teman-teman, salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Evan Jaya sudah hadir di video channel YouTube saya ini untuk kalian semua. Jadi teman-teman di sini ya mungkin ada yang menanti-nantikan, selalu menunggu hasil ramalan saya yang terbaru. Jadi teman-teman di sini memang banyak sesuatu hal yang memang ingin diramalkan oleh teman-teman YouTuber ya. Ini bisa saya rasakan memang uh, ya memang teman-teman banyak yang memuji saya, banyak yang memuji hasil ramalan saya ya teman-teman. Jadi di sini saya sangat bersyukur dan berterima kasih terhadap apa yang Anda selalu memuji-muji, karena memang itu bisa memotivasi ya supaya saya bisa selalu mengembangkan video ramalan saya. Jadi teman-teman di sini jangan lupa, saya akan selalu meminta dukungan dari Anda semua ya, tak selalu lupa untuk selalu meminta video ramalan ya untuk Anda semuanya, supaya saya bisa memberikan suatu informasi yang terbaik buat Anda semua. Jangan lupa di like dan di subscribe supaya teman-teman selalu mendapatkan info ramalan terbaru ya setiap harinya. Jadi teman-teman di sini ya kali ini saya akan meramalkan tentang zodiak Aquarius di bulan 11, situasi kondisinya bagaimana ya. Jadi di sini teman-teman Anda lebih banyak memantapkan jiwa dari sebelumnya ya. Teman-teman di sini ya tetaplah Anda selalu bersiteguh, selalu melakukan yang terbaik, karena memang apapun yang Anda terapkan memang benar-benar selalu membutuhkan suatu harapan yang sangat baik. Jadi di sini apapun yang Anda kerjakan, apapun yang Anda harapkan, tetaplah bersiteguh, berpegang prinsip, supaya untuk orang berzodiak Aquarius tetap lebih membaik, karena memang di bulan 11 ini memang yang saya rasakan suatu aura positif yang bisa Anda raih, Anda rasakan. Hasil yang membaik atau tidak, Anda yang bisa lebih banyak merasakan dan lebih banyak tahu ya ke depannya bagaimana. Oke teman-teman, di sini curahkanlah semua hati dan jiwa Anda kepada video ramalan saya ini supaya saya bisa mendapatkan apa yang Anda rasakan, supaya saya bisa menangkap semua arah positif dan sesuai dengan situasi kondisi di bulan 11 selama 1 bulan ke depan. Yuk kita teman-teman, aku akan menerawang dulu untuk orang berzodiak Aquarius. Nah, teman-teman di sini, kalau di sini saya lihat ya, ada suatu kegembiraan yang bisa Anda rasakan di bulan 11, cuman memang uh, ada juga satu sisi yang memang suatu hal yang memang benar-benar ada suatu masalah memang bisa Anda urus, bisa Anda kerjakanlah sampai selesai. Karena di bulan 11 ini sih memang ada suatu masalah yang selalu memberatkan Anda. Cuman di sini ya memang lebih banyak membutuhkan beberapa hari ke depannya. Jadi di sini teman-teman, aura positif yang bisa saya tangkap itu, Anda jangan terlalu bertindak gegabah di bulan 11. Anda jangan lupa diri, boleh bersenang, boleh berhave fun, boleh berpuas diri, asalkan Anda itu jangan terbawa oleh emosional Anda, terbawa oleh kesenangan diri Anda. Anda boleh tertawa, tapi ada batasnya. Anda boleh senyum, tapi ada batasnya. Semuanya ada batasnya ya teman-teman. Semua jadi manusia pasti selalu ada keterbatasan. Nah, jadi di sini aura positifnya itu tetaplah berpegang teguh, berpegang prinsip, ya. Selalu menjaga diri dalam keterbatasan, karena memang yang namanya selalu berlebihan pasti akan selalu diomongin dan akan selalu dikatai terlalu lebay ataupun terlalu alay ya, terlalu menjadi seperti orang gila ya teman-teman dari sini ya. Jadi di sini kata-kata saya udah cukup paham ya teman-teman, jadi bisa Anda koreksi diri, Anda bisa lebih membina diri, introspeksi diri lah menjadi lebih baik lagi, supaya di bulan 11 ini kegembiraan yang datang menghampiri Anda tidaklah menjadi sia-sia hanya gara-gara Anda tidak bisa uh, melewati suatu keterbatasan yang Anda
lalui gitu ya, yang Anda terapkan dalam kehidupan Anda di bulan 11. Oke, di sini teman-teman saya akan mulai menyeduhkan air ditandai dengan bunyi tanda lonceng berbunyi. Oke, di sini teman-teman saya akan menyeduhkan dulu air seperti biasa. Nah, jadi di sini teman-teman, di sini ada air sumur. Tapi air sumurnya tuh sangat kuning ya airnya ya teman-teman. Sangat kuning, sangat berpasir ya di sini dalamnya. Saya lihat di sini sumurnya itu memang ada suatu kebaikan. Biasanya kalau ada aura sumur itu sangat baik ya teman-teman. Tapi di sini dalamnya kalau misalnya terdapat air yang sangat kuning, ya cuman memang tidak berwarna sangat kuning sekali ya teman-teman. Di sini ada warna kuning ya, tapi dicampur dengan pasir ya di dalam air sumur ini ya. Jadi teman-teman di sini ya kalau saya lihat mungkin ada sesuatu keganjalan ya, janggal buat Anda itu memang dalam kehidupan Anda sangat susah. Jadi di sini seperti yang saya katakan tadi, kegembiraan bisa Anda datang ya menghampiri Anda, cuman satu, Anda harus bisa menahan diri, berpuas diri boleh, asal jangan terlalu berlebihan. Di sini Anda boleh bersenang-senang, asal jangan lupa waktu dan jangan lupa menjaga diri, ya. Jadi di sini mengatakan bahwa air sumur bisa melambangkan suatu hal kebaikan. Tetapi di dalamnya air yang sudah menguning dicampur dengan pasir itu sangatlah tidak bagus ya teman-teman, karena memang banyak sesuatu hal perubahan yang drastis yang bisa Anda lalui, yang bisa Anda ditekankan untuk merubah diri lebih baik. Karena memang di sini suatu sumur itu ada suatu kebaikan yang bisa Anda terapkan, Anda bisa menjadi suatu kebiasaan yang sangat baik, yang bisa mendapatkan suatu keuntungan. Tapi di satu sisi ya mungkin kita sebagai manusia pasti selalu ada kekurangan dan selalu ada kelebihan. Nah, kelebihannya itu ya kita seperti ibaratnya kita ada melihat ada aura sumur, itu adalah suatu kebaikan, kita ada beberapa hal, satu sisi atau dua sisi, tiga sisi kebaikan dalam diri kita. Tapi dalam hal yang kekurangan, itulah yang harus kita bina, kita harus introspeksi diri menjadi lebih baik lagi ke depannya ya. Teman-teman di sini, air yang sudah menguning ditambah dengan pasir, itu kita disarankan untuk lebih banyak menjaga diri, untuk harus lebih banyak berintrospeksi diri dengan orang lain dan lebih banyak berkomunikasi dengan baik sama orang lain ataupun di lingkungan sekitar Anda. Jadi di sini teman-teman, pasir melambangkan bahwa tak selamanya itu indah di dalam penglihatan kita ya teman-teman ya. Kita selalu melihat orang itu indah, tapi tidak selalu indah itu selalu tanpa hasilnya sangat baik. Nah, jadi ibarat begitu ya teman-teman. Jadi ibaratnya itu apa yang kita lihat itu baik belum tentu indah. Apa yang indah belum tentu baik. Jadi di sini teman-teman, apapun yang memang Anda serapkan, apapun yang Anda kerjakan ya mungkin ya sangat kurang membaik di bulan 11 ini. Jadi tetaplah memang Anda harus lebih menjaga diri, lebih banyak mawas diri, lebih banyak menjaga hati dan pikiran Anda supaya Anda benar-benar bisa terbawa dalam suatu pergaulan yang cukup bisa membuat Anda tuh bahagia ataupun tidak merugikan diri Anda sendiri, apalagi merugikan orang lain. Ya, di sini teman-teman udah cukup tahu ya, udah cukup paham. Ada rencana tujuan, Anda kerjakanlah dengan semaksimal. Jangan terbawa, jangan terburu-buru dalam suatu hal yang tidak baik, karena memang di sini bisa memancing emosi dan selalu mengajak Anda dalam suatu pertengkaran ataupun adu mulut. Sehingga memang dalam sisi pergaulan pekerjaan, sosialisasi, ataupun dengan orang lain mungkin sangat tidak bagus ya, akhirnya memang Anda suatu kegembiraan memang hanya bisa bertahan sesaat saja. Itulah yang saya maksud ya dari aura ini ya. Oke teman-teman, di sini tanpa basa-basi saya akan meramal dari kartu Reni.
Seperti biasa, saya akan membagikan 3 kartu ya, teman-teman. Nah, di sini 3 kartunya ini saya akan meramalkan tentang hoki rezeki, percintaan atau kekeluargaan, pencerahan aura ataupun kesehatan ya. Nah, jadi di sini teman-teman, eh Anda sudah cukup tahu ya. Memang di sini yang saya rasakan memang Anda pasti sudah mendengarkan apa yang saya omongin dari aura, pencerahan aura dari saat saya melihat seduhan air ya. Jadi di sini yang bisa saya rasakan memang teman-teman ada yang merasa geli, ada yang merasa kaget, ada yang merasa terkatung-katung ya, ada yang merasa bahwa bingung kenapa kok bisa begitu ya. Nah, jadi di sini aura-aura positif yang Anda curahkan ke video ramalan ini saya udah bisa ngerasain. Kenapa sih kok bisa begini? Kenapa sih kok bisa begini di bulan 11 ya? Jadi di sini teman-teman ya sebelum saya melanjutkan kartu rem ini saya akan mengatakan bahwa Anda tidak perlu takut, tidak perlu bingung, tidak perlu terkatung-katung ataupun terlalu bingung, pusing dan lain sebagainya. Karena memang Anda jalankanlah dengan semestinya jika memang Anda bisa mengubah suatu kebiasaan yang tidak baik, pelan-pelan Anda ubah. Jika tidak ya Anda santai saja, nanti secara bertahap pasti Anda bisa mengubah suatu kebiasaan itu jadi lebih baik lagi gitu ya teman-teman ya. Oke, di sini teman-teman tanpa Anda berpikir panjang ya, Anda tidak perlu takut karena memang saya akan memberikan Anda, membantu Anda solusinya ke bagaimana di bulan 11 itu supaya Anda tuh lebih siap menghadapi 1 bulan ini ke depannya bagaimana ya, supaya Anda bisa mendapatkan yang terbaik. Oke, saya akan membagikan dulu 9 kartu ini. Nah, oke, di sini 2 kartunya mengatakan bahwa hoki dan rezeki ya. Nah, 2 kartu ini mengatakan bahwa ini ya. Nah, di sini ada sepasang ya mengenai hoki dan rezeki Anda. Mungkin ini adalah dewa penolong Anda dan di sini juga ada suatu kegembiraan dan ada sesuatu kekecewaan ya, kesedihan juga ya. Nah, di sini saya akan lihat dulu bagaimana ya. Karena memang hoki rezekinya ini satu banyak suatu halangan, banyak suatu kekesalan ya dalam hoki rezeki Anda ya. Mungkin Anda bisa ingin mendapatkan suatu omset yang luar biasa yang sudah datang tapi kok tiba-tiba meleset ataupun tiba-tiba gagal di tengah jalan ya. Di sini kalau saya lihat sih memang hoki rezekinya lebih banyak berhubungan dengan properti, berhubungan dengan lokasi tanah, bangunan ya, apalagi yang berhubungan dengan mungkin sewa kontrak rumah ya. Jadi di sini kebanyakan banyak mengalami suatu hal yang tidak baik, ya banyak kegagalan dan banyak suatu halangan. Nah jadi di sini teman-teman suatu rezeki bisa Anda dapatkan, cuman di sini ya Anda harus kerjakanlah dengan sebaik mungkin. Anda jangan sembrono ya. Anda kembalilah Anda selalu memonitor ya, selalu menghandle sifat suatu kebiasaan Anda ya. Kenapa sih? Apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dibenahi sehingga Anda selalu gagal dalam suatu omset, gagal suatu mendapatkan suatu keuntungan ataupun selalu rugi dan merugi ya. Nah, jadi di sini teman-teman introspeksi diri ya. Anda selalu berpikir yang mana yang salah dan yang mana perlu diintrospeksi diri ya. Karena memang di sini hoki rezeki sepertinya ada yang salah ya. Mungkin dari sikap berbicara Anda, dari cara Anda mengambil perasaan orang lain, mungkin dari cara Anda mungkin menanggapi sesuatu sehingga memang Anda kurang bisa menghargai ataupun akrab dengan lingkungan sekitar Anda sehingga memang Anda sangat susah untuk mendapatkan suatu omset rezeki ataupun hoki ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat di sini ya mungkin Anda bisa mendapatkan hoki rezeki. Di sini ada dewa penolong yang bisa membantu Anda mungkin dalam suatu keinginan ataupun pekerjaan Anda. Jadi mungkin bisa membantu Anda ya seperti yang tadi ya. Nah, jadi di sini ini mengatakan bahwa
Satu, ini kulitnya kuning langsat ya. Ini orangnya badannya tegap, berisi ya, berwibawa, orangnya juga tinggi. Ini orangnya juga kulitnya kuning langsat. Itu ini yang kedua. Ini adalah seorang wanita yang rambutnya ikal, kurus ya, nggak gitu tinggi, kulitnya hitam ya. Ini juga kedua-duanya bisa membantu Anda dalam hal keuangan ataupun pekerjaan Anda ya. Jadi mungkin di sini ya bisa membantu Anda, tapi dalam satu hal mungkin Anda harus lebih banyak introspeksi diri ya dalam hal berbicara, ataupun jangan selalu suka menyinggung perasaan orang lain. Karena mungkin suatu kata-kata pedas, kalimat yang pedas, suatu omongan, mungkin bagi kita itu selalu mendorong dan mendukung, memberi nasihat kepada orang lain. Tapi tidak semuanya orang itu bisa Anda tanggapi dengan hal baik, sehingga dia merasa sakit hati dan tersinggung. Akhirnya Anda didukuni santet ataupun ditutupi aura rezeki, sehingga Anda memang selalu gagal dalam suatu hal pekerjaan. Oke, di sini teman-teman udah cukup tahu ya. Coba saya akan lihat lagi pesannya apa untuk hoki rezeki. Nah, jadi di sini di bulan 11 untuk orang zodiak Aquarius ada suatu dewa penolong yang bisa Anda dapatkan. Cuman di sini ya satu di sini kalau saya lihat sih ada yang beberapa hal sikap yang salah ya dalam menghadapi klien ataupun menghadapi dewa penolong. Jadi di sini sebenarnya sih ada suatu banyak rezeki yang bisa Anda dapatkan, cuman selalu gagal dan selalu gagal. Satu yang mungkin dari sifat Anda kurang bisa menyikapi, yang selalu suka menyinggung perasaan orang lain, yang selalu acuh tak acuh ataupun yang selalu menghina orang lain ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini ya ubahlah sifat Anda, ubahlah semuanya yang perlu diubah. Ya, banyak orang yang selalu membicarakan Anda dari depan ataupun dari belakang. Mungkin Anda tahu ya, Anda sikapilah itu untuk merubah diri lebih baik ya. Nah, jadi di sini bisa dibilang pencerahan aura itu ditutupi orang. Setidaknya saya mengajak Anda tuh untuk pencerahan aura supaya Anda selalu bisa kembali bersikap yang baik, normal, supaya Anda selalu mendapatkan apa yang Anda inginkan. Hoki rezeki ada, tapi di sini Anda sendirilah yang menentukan itu semua, sehingga Anda sangat susah untuk mendapatkan suatu rezeki gitu ya. Oke, di sini teman-teman udah cukup paham hoki rezekinya. Saya akan melanjutkan dari segi percintaan ataupun kekeluargaan. Nah, oke, di sini teman-teman saya akan buka dulu hoki dan percintaan dan kekeluargaan. Ini banyak BT-nya ya teman-teman, banyak bosennya. Nah, dua kartu ini mengatakan bahwa ada sesuatu hal yang memang membuat Anda itu mungkin ingin pisah, mungkin ingin rujukan kembali, tapi di satu sisi Anda merasa bahwa jenuh sekali, tidak ada lagi rasa ya, rasa kasih sayang, rasa untuk memberi kasih kabar, rasa untuk menunjukkan rasa kesetiaan, loyalitas ya. Sehingga memang di sini kalau saya lihat untuk zodiak Aquarius lebih banyaknya bosan, bete, dan tidak tahu harus bagaimana. Nah, dari di sini hubungan ya, dari segi percintaan sih memang satu mengenai jabatan, kedua mengenai materi, uang ya. Jadi di sini inilah yang membuat Anda tuh jadi terpecah belah karena harta, terus juga karena dua mungkin dari rasa jabatan dan gengsi Anda. Karena memang di sini banyak mengalami suatu hal yang tidak pasti, suatu hal yang membuat Anda tuh jadi bingung, menjadi suatu frustasi yang untuk menjalani hubungan ini. Karena memang yang saya rasakan di sini untuk orang zodiak Aquarius, baik yang sudah bersuami istri, baik yang sudah berpasangan kekasih, karena di sini ada beberapa orang yang selalu ingin menghasut Anda, menghasut hubungan kalian supaya jadi amburadul, lebih jadi tidak membaik, fitnah sana sini, menghasut ya. Jadi di sini ya memang di sini tidak ada pihak orang ketiga,
Cuman di sini ya hanya gara-gara omongan mulut orang ya yang selalu membuat terpecah belah, akhirnya yang suatu hal yang tidak benar, kata-kata itu tidak benar, akhirnya jadilah suatu kata-kata yang memang sangat mencekam hati dan jiwa Anda gitu ya. Jadi di sini ada sesuatu hal yang memang bertemu dengan orang yang tidak diinginkan dan selalu membuat Anda itu jadi tidak baik. Hubungan kalian juga banyak suatu bentrok ya gitu ya, hanya gara-gara omongan manis. Jadi di sini kalau bisa teman-teman ya kembalilah Anda banyak berdoa, meminta petunjuk kepada Tuhan supaya apa yang Anda penasaran, Anda bingung, Anda pusing, ataupun Anda tidak bisa mendapatkan suatu jawaban, belajarlah untuk banyak berdoa, meminta, dan curhatlah kepada Tuhan, supaya Tuhan bisa membantu Anda dalam segala hal, dalam hal percintaan ataupun kekeluargaan Anda. Oke teman-teman, di sini saya akan lihat lagi pesannya apa. Nah, di sini ya pesannya ini mengatakan bahwa Anda tuh benar-benar sakit hati ya. Nah, disinilah orang yang bisa saja mendukungin santet Anda, bisa saja membuat Anda itu dihasut ataupun termakan omongan orang ya. Nah, jadi di sini adalah orang yang sangat cantik berkulit putih ya. Ini orang yang tinggi, nggak gitu tinggi, langsing ya, putih ya. Ini orangnya sangat cantik sekali, rambutnya panjang. Ini mungkin merasa sakit hati dengan omongan kalian ya, mungkin salah satu pasangan akhirnya dia juga membuat Anda itu termakan omongan manis, membuat hubungan kalian jadi nggak baik. Akhirnya ya mungkin satu-satunya ingin membuat hubungan kalian jadi nggak jadi retak, hancur. Karena memang di sini seseorang yang mengerjakan orang lain itu pasti ada sebab dan akibat ya teman-teman ya. Mungkin dari salah satu sirik, cemburu, iri hati. Terus yang kedua dari ciri-ciri omongan mulut orang. Mungkin di sini bilang kamu ya nggak bisa melahirkan, ibaratnya begitu ya. Kamu nggak bisa melahirkan tuh. Kamu tuh gaya-gaya kamu tuh kayak seperti pria, kayak laki-laki, ataupun kamu itu ya mandul atau segala macam ya. Jadi akhirnya sakit hati gitu ya. Akhirnya dikerjailah seperti omongan mulut-mulut yang keluar dari mulut kalian. Akhirnya dia sengaja untuk membuat Anda tuh hancur, apalagi tidak memiliki anak gitu ya. Ibaratnya seperti itu. Nah, contoh yang lain juga seperti ini. Kamu itu pemalas ya. Bagaimana bisa mendapatkan suatu hoki rezeki? Gimana mau orang kalau malas itu kan nggak bisa mendapatkan sesuatu apa yang diinginkan, gini segala macam. Nah, akhirnya ditutupilah aura Anda, ditutupilah supaya Anda tuh malas-malasan. Nah, akhirnya Anda dikirimin kiriman dari ujung kaki sampai ujung rambut. Nggak bisa bangun, nggak bisa berdiri, nggak bisa kerja. Akhirnya Anda dikatai malas-malasan. Padahal kiriman sudah di badan kalian. Nah, itulah teman-teman di sini ya. Nah, jadi di sini ya kita introspeksi diri karena memang banyak suatu hal yang perlu banyak kita benahi ya. Jadi di sini hubungan ya mungkin yang saya lihat sih memang satu omongan mulut ya, omongan mulut yang tidak baik ya, sehingga memang kalian tuh jadi terhanyut, jadi hancur, terpecah belah hubungan karena memang mulut kita sendiri ya, karena memang membuat orang itu kita jadi resah dan sakit hati. Oke teman-teman, di sini saya akan lanjutkan lagi kartu yang ketiga, yaitu pencerahan aura ataupun kesehatan. Oke teman-teman, di sini saya akan lihat dulu pencerahan auranya, kesehatannya bagaimana. Nah, pencerahan aura itu banyak mengalami kesedihan, kekesalan, kekecewaan hidup ya. Nah, jadi di sini kedua, di satu sisi dua kartu ini mengatakan bahwa Anda lebih banyak berdoa, lebih banyak bersyukur, dan lebih banyak bersabar ya.
Nah, kenapa bisa begitu? Coba saya akan lihat lagi di sini. Kartunya ini mengatakan bahwa nanti di suatu balik kesabaran Anda berusaha mengubah suatu kebiasaan yang tidak baik ya, yang bisa membuat Anda tuh jatuh bangun, jatuh miskin, merasa dirugikan, selalu dimanfaatkan orang lain, selalu merasa bahwa Anda tidak bagus, Anda tidak pintar, cerdas, dan segala lain sebagainya ya. Nah, jadi di sini Anda berubah diri menjadi lebih baik lagi, menjadi manusia pribadi ya. Karena memang di sini ya apapun yang Anda rasakan memang tidaklah berjalan mudah. Suatu kebiasaan pasti sudah menjadi suatu langkah-langkah yang menjadi suatu kebiasaan ya, sehingga memang kebiasaan itu sangat susah untuk diubah. Misalnya kita seperti kita bisa biasanya kita sudah terbiasa untuk bekerja, tapi satu hari tidak bekerja karena merasa ada yang beda gitu ya teman-teman ya. Jadi merasa bahwa mungkin satu hari kita makan 3 kali. Memang ada seseorang bilang saya satu hari harus bisa makan 3 kali sehari, harus bisa makan nasi. Kalau enggak saya sakit perut atau enggak saya kelaparan gitu ya. Nah, ada orang juga memang itu suatu kebiasaan ya. Atau enggak memang ada suatu kebiasaan bilang saya udah kebiasaan nih satu hari makan 3 kali, sehabis makan nasi saya harus makan buah. Nah, itu suatu kebiasaan ya teman-teman ya. Nah, jadi kebiasaan yang mungkin sifat-sifatnya nggak tinggal laku itu mungkin kita ngomongnya terlalu cepat-ceplos, selalu menyinggung perasaan orang lain, membuat orang sakit hati. Ya, mungkin nah itu juga kita perlu membiasakan diri untuk mengubah ya. Supaya kita ngomongnya harus lebih telaten, lebih halus, lebih lembut ya. Ya lebih maksimal untuk selalu membuat Anda tuh lebih menjaga diri terhadap orang lain supaya orang lain pun juga bisa menghargai kita sendiri ya. Jadi di sini pencerahan aura itu yang mungkin kita sendirilah yang mengubah diri menjadi lebih baik. Berusahalah menjaga diri Anda dan menjaga hubungan orang lain supaya hubungan tetap langgeng ya. Walaupun memang itu sangat susah sekali ya. Jadi di sini amarah janganlah ditonjolkan, tetapi di bulan 11 ini tetaplah Anda berusaha merubah itu semua menjadi lebih baik lagi, karena di bulan 11 ini Anda butuh banyak sekali perubahan pada diri Anda sendiri ya. Kembalilah Anda kembali normal, berbuatlah sebuah positif, karena memang di bulan 11 ini Anda juga banyak berbuat kebaikan, banyak berbuat pahala, Anda juga bisa mendapatkan suatu hal yang baik. Tetaplah berusaha untuk merubah diri menjadi manusia pribadi yang lebih baik supaya Anda tidak mendapatkan suatu hal yang merugikan Anda sendiri dan selalu dirugikan. Oke, teman-teman di sini saya akan lihat lagi pesannya apa. Nah, ini pesannya mengatakan bahwa di bulan 11 ini ada memang banyak sesuatu kegagalan, soalnya sesuatu hal yang memang membuat Anda tidak mendapatkan suatu rezeki, tapi di sini Anda tidak perlu takut, banyak bersabar, banyak menunggu, merubah semua sikap yang tidak baik menjadi lebih baik lagi supaya Anda benar-benar bisa mendapatkan kembali apa yang Anda inginkan. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman di sini udah cukup cukup paham dan cukup tahu hasil ramalan ini untuk di bulan 11. Jadi suatu kondisinya itu untuk orang zodiak Aquarius itu harusnya banyak membenarkan diri, banyak introspeksi diri dan banyak melakukan suatu hal yang baik. Oke, teman-teman di sini udah cukup paham ya. Jika ingin berkonsultasi ke nomor WA saya, silakan ya untuk meminta nomor WA saya. Ya, setidaknya ya saya meminta Anda untuk pencerahan aura supaya saya membantu Anda supaya setidaknya Anda bisa mendapatkan suatu hal rezeki walaupun memang itu sangat minim ataupun sangat kecil ya. Oke, teman-teman di sini sudah cukup paham dan cukup mengerti untuk orang berzodiak Aquarius. Kiranya memang teman-teman bisa merubah diri menjadi lebih baik supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, kita tidak selalu merugikan orang lain dan tidak dirugikan orang lain juga ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu ramalan saya. Saya Evan Jaya, mohon pamit dan sampai jumpa.